Pada tahun 1509, negara Portugis menginjakkan kakinya di Maluku dengan maksud untuk berdagang. Lalu, pada tahun 1511 pula, negara Portugis dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque menguasai Malaka di semenanjung Malaya. Kemudian, pada tahun 1596, Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pun sampai di Banten, dengan tujuan yang sama, yaitu untuk berdagang. Belanda mengusir Portugis dari Nusantara pada tahun 1602. Lalu, Belanda mendirikan VOC pada tahun yang sama pula. Dan juga, Belanda menerapkan sistem tanam paksa. Kerajaan-kerajaan di Nusantara pun kemudian melakukan perlawanan terhadap Belanda. Namun, mereka belum bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan, karena Belanda menerapkan politik adu domba. Dr. Wahidin Soedirohoesodo merupakan seorang dokter lulusan Stovia yang prihatin akan kondisi bangsanya. Ia pun memutuskan untuk berkeliling Jawa dengan tujuan untuk menyuarakan studi fonds dan memberikan pengobatan gratis pada masyarakat. Dr. Wahidin yang sedang berada di Batavia pun mengadakan pertemuan dengan para mahasiswa Stovia. Menurutmu siapa yang akan datang hari ini? Menurutku yang datang hari ini adalah Dr. Wahidin Soedirohoesodo. Dr. Wahidin, bukankah itu dokter terkemuka yang memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat? Aku juga mendengar kabar beliau adalah lulusan Stovia. Selamat siang semua. Perkenalkan saya Dr. Wahidin Soedirohoesodo. Pada pertemuan ini, saya ingin membahas suatu masalah dengan saudara-saudara, yaitu permasalahan pendidikan yang layak bagi pemuda-pemuda bangsa Indonesia. Tidak semua orang bisa merasakan pendidikan dikarenakan biaya. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan sebuah gagasan untuk mendirikan sebuah organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan derajat dan memajukan bangsa. Sutomo pun tertarik dengan gagasan Dr. Wahidin. Kemudian, Sutomo mengumpulkan teman-temannya di ruang anatomi Stovia untuk membahas gagasan dari Dr. Wahidin sebelumnya. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Selamat pagi. Saudara-saudara, maksud saya mengumpulkan kalian pada saat ini adalah untuk membahas gagasan yang telah disampaikan oleh Dr. Wahidin. Gagasan tersebut berisi tentang pembuatan organisasi. Saya ingin organisasi yang mendidikan dan memajukan harkat dan martabat bangsa. Organisasi ini kelak akan berjalan pada bidang ekonomi, kebudayaan, sosial, terutama pada bidang pendidikan. Baiklah, sampai di sini adakah yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, kita perlu membentuk sebuah panitia pengurus untuk berjalannya organisasi ini. Sebenarnya saya ingin menyerahkan panitia umum pada kalangan tua. Saya setuju, namun untuk itu saya mengajukan Saudara Sutomo sebagai ketua sementara untuk organisasi ini. Karena menurut saya, Saudara Sutomo layak untuk menjadi pemimpin. Saya punya pertanyaan, bagaimana dengan nama organisasi? Karena sebuah organisasi tentu harus memiliki nama yang bertujuan untuk identitas bagi organisasi tersebut. Saya mempunyai dua usulan, yaitu Budi Utomo dan Eko Projo. Budi Utomo berarti budi pekerti yang baik, sedangkan Eko Projo berarti persatuan kerajaan. Saya setuju dengan nama Budi Utomo, karena organisasi ini bertujuan untuk menolong sesama, bukan perkumpulan para negara. Saya setuju dengan Saudara Sutomo. Hidup Budi Utomo! Hidup! Kemudian berdirilah organisasi yang bernama
Budi Utomo yang didirikan oleh mahasiswa Stovia. Sutomo dan mahasiswa Stovia berencana untuk mengadakan kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta. Para mahasiswa Stovia mengumpulkan dana untuk melaksanakan kongres pertama mereka yang dilaksanakan pada 5 Oktober 1908. Para mahasiswa Stovia pun setuju untuk memilih Dr. Wahidin sebagai ketua kongres dikarenakan Dr. Wahidin merupakan orang yang pertama kali menggagaskan Budi Utomo. Lalu setelah kongres pertama Budi Utomo yang digelar pada 3-5 Oktober 1908 dengan beberapa hasil, yaitu menyusun pengurus besar Budi Utomo dengan diketuai oleh Raden Adipati Tirtokusumo yang merupakan Bupati Karanganyar dan mengesahkan AD-ART Budi Utomo. Setelah seiring berkembangnya Budi Utomo, banyak kalangan bangsawan yang bergabung dengan organisasi tersebut, sehingga menyebabkan banyak kalangan muda keluar dari Budi Utomo. Pangeran Aryo Notodirojo terpilih menjadi ketua Budi Utomo yang baru pada tahun 1911. Pada masa kepemimpinan Notodirojo, Budi Utomo mulai menjalankan program studi Fons yang dinamai Program Dharmawara. Kemudian, tidak beberapa lama setelah itu, adanya anggota dari kalangan perempuan yang mengajukan gagasan pada Notodirojo untuk pembuatan organisasi baru di bawah naungan Budi Utomo, yang nantinya organisasi ini akan berlandaskan seperti Budi Utomo, namun dikhususkan untuk kalangan perempuan-perempuan Bumiputra. Baik, di berlangsungnya pertemuan kali ini, yaitu para kaum wanita di anggota kita mempunyai rencana yang telah dibincangkan kepada saya sebelumnya. Kepada saudara Teresia, disilakan untuk menyampaikan usulan-usulannya tersebut. Terima kasih atas waktunya. Begini saudara-saudara semua, saya ingin menyampaikan bahwasanya selama ini terlihat kurangnya tempat berpendapat yang luas bagi perempuan bangsa kita. Yakninya, saya mengusulkan bahwa kita perlu untuk mendirikan organisasi khusus perempuan di bawah naungan Budi Utomo ini. Maka organisasi ini bertujuan untuk membimbing perempuan bangsa Indonesia dalam menempuh pendidikan dan memperbaiki kehidupan perempuan yang dikatakan sebagai manusia mulia. Saya setuju. Namun jika kita ingin membangun organisasi baru yang berlandaskan dengan Budi Utomo, kita harus memiliki tujuan yang baru serta nama organisasi yang baru. Saya berpendapat untuk nama organisasi ini yaitu adalah Putri Mardika, yang berarti perempuan yang menginginkan kemerdekaan dan kebebasan dalam hidup. Saya mempunyai pertanyaan. Jika begitu kita perlukan ketua pada organisasi baru ini. Saya mengusulkan Teresia sebagai ketua pada organisasi ini tentunya. Karena bisa kita lihat dan ketahui bahwa pokok pikiran dan pencetus organisasi ini telah dipikirkan matang-matang oleh Raden Ajeng Teresia. Maka dari itu kita bisa langsung mengangkat Raden Ajeng Teresia menjadi ketua dari organisasi tersebut. Saya setuju dengan Rukmini. Oleh karena itu, saya mengangkat Teresia sebagai ketua organisasi Putri Mardika. Hidup Putri Mardika! Hidup! Pada tahun 1927, Budi Utomo mulai terlibat dalam kegiatan politik, dikarenakan adanya PBI yang dipimpin oleh Dr. Sutomo. Budi Utomo pun melakukan peleburan pada tahun 1934, yang pada akhirnya Budi Utomo bubar pada tahun 1935.